Jalan menuju surga. Rasulullah bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, Kuliah Subuh 2029. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Mohon maaf jika materi kuliah subuh ini dirasakan terlalu panjang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW. Pada zaman di mana kemaksiatan dipertontonkan terang-terangan, penting bagi kita untuk terus memperkuat ketakwaan dan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Ketakwaan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati, yang hanya dapat diraih dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat untuk memperbaiki diri dan menjaga keluarga serta masyarakat dari dampak buruk kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takwa merupakan prinsip kehidupan. Takwa adalah aturan Allah yang akan menuntun kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan takwa diraih dengan cara menjalankan perintah Allah, dan juga menjauhi segala larangannya. Ketakwaan ini harus kita jaga dan tingkatkan, bukan hanya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tetapi juga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Dan, meninggalkan larangan ini terasa lebih berat, karena disinilah kita diuji untuk melawan kesenangan hawa nafsu. Imam Al-Ghazali menyatakan, ketahuilah bahwa agama memiliki dua unsur penting. Yang pertama adalah meninggalkan segala bentuk larangan, dan yang kedua adalah menjalankan ketaatan. Dan meninggalkan larangan adalah yang paling berat. Sebab, menjalankan perintah mampu dilakukan oleh siapa saja. Tetapi meninggalkan syahwat hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari ridho Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini, kita hidup di zaman di mana larangan sering dilanggar. Maksiat begitu terlihat, bahkan kadang-kadang dilindungi oleh beberapa oknum. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat dari perbuatan yang dilarang oleh syariat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Dari ayat tersebut, sangat jelas bahwa kita tidak hanya diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi juga dilarang keras untuk membantu atau mendukung perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap perintah Allah SWT. Konsekuensi dari saling tolong-menolong dalam kemaksiatan itu sangat berat. Bahkan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang membantu kemaksiatan akan mendapatkan dosa yang sama dengan pelakunya. Beliau bersabda, siapapun yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapapun yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudaraku sekalian, coba kita lihat kondisi masyarakat kita saat ini. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam agama, tetapi justru dianggap biasa, bahkan dilestarikan. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah kemaksiatan yang berkaitan dengan harta dan hiburan. Sebagai umat Islam, kita harus sadar bahwa setiap larangan yang ditetapkan Allah bukan tanpa alasan. Larangan itu bertujuan untuk menjaga kita dari kehancuran, baik secara pribadi maupun sebagai masyarakat. Salah satu larangan yang sering diabaikan adalah meminum khamar dan berjudi. Padahal, Allah SWT sudah dengan tegas menyebutkan larangan tersebut dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah dari perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita lihat realitas yang ada di sekitar kita saat ini. Praktek meminum khamar dan perjudian semakin marak terjadi di mana-mana. Lebih parah lagi,
Judi online kini menjadi tren di tengah masyarakat. Judi online ini telah menjadi candu baru, merusak generasi kita. Dan yang menyedihkan, terkadang dilindungi oleh oknum-oknum tertentu. Sebagai umat Islam, kita punya tanggung jawab untuk berperan aktif, sesuai kemampuan kita masing-masing, dalam menekan dan bahkan memberantas praktek-praktik semacam ini. Jangan sampai kita justru terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga terkena laknat dari Rasulullah SAW karena melindungi atau memfasilitasi kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal memfasilitasi kemaksiatan, Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan kedua saksinya. Dan beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku seiman sekalian, dalam hadits tersebut, jelas sekali bahwa yang diperingatkan oleh Nabi bukan hanya pemakan harta riba, tetapi juga semua orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya, sekretaris yang menulis transaksi ribawi dan para saksi yang hadir dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara mereka untuk mendukung transaksi yang diharamkan oleh syariat. Karena itulah, Nabi menyebut mereka semua sama, yakni sama-sama terlibat dalam dosa kemaksiatan. Terkait hadits ini, Imam Zakaria Al-Ansori menyatakan, makna utama dari pernyataan ini adalah bahwa hadits tersebut menunjukkan larangan terhadap segala perbuatan yang menjadi sebab timbulnya sesuatu yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita pahami bersama, maksiat itu bukan hanya bentuk pengingkaran atas nikmat Allah SWT, tetapi juga sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang diberikannya. Lebih dari itu, maksiat membawa dampak buruk, tidak hanya bagi pelakunya, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satu akibat paling buruk dari membiarkan kemaksiatan adalah berkurangnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya seorang hamba itu terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Berkurangnya rezeki ini tidak hanya dalam bentuk materi seperti uang atau jabatan, tetapi juga dalam bentuk keberkahan. Harta hasil dari maksiat, meskipun terlihat banyak, tidak akan diberkahi Allah. Pelaku maksiat biasanya hidup tidak tenang, hatinya selalu gelisah, penuh keraguan, dan bahkan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih parahnya lagi, orang yang terus-menerus bermaksiat atau membiarkan kemaksiatan di sekitarnya, lama-kelamaan hatinya akan terbiasa dengan maksiat. Dia akan menganggap maksiat itu sebagai hal yang wajar. Ketika ini terjadi, tanpa sadar dia pun bisa terjerumus lebih dalam ke dalam dosa-dosa lainnya. Semoga kuliah subuh ini menjadi pengingat bagi kita semua dan senantiasa kita dilindungi dari keterlibatan dalam kemaksiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kuliah subuh ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab kita untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala larangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.